Bismillah Ustaz, ada pertanyaan dari Nenden di Jatinangor. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya. Sebelumnya saya baru mengenal sunnah dan salaf itu setelah menikah dengan suami dan tinggal di lingkungan suami selama 7 tahun. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana misalnya dari keluarga saya, baik itu nenek, kakek, atau orang tua saya sendiri, apabila meninggal di sana biasanya mengadakan tahlil. Apa yang harus saya lakukan? Dan biasanya kan tahlil itu beberapa kali. Apa yang harus saya lakukan dan katakan? Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk sang penanya barakallahu fik, diketahuilah bahwasanya kita hanya menuruti sebuah perintah dalam konteks kebaikan saja. Rasulullah SAW sabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Innama ta'atu lil ma'ruf. Sungguh ketaatan itu dalam kebaikan. La ta'ata li makhluk fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk untuk memaksiati Allah sang pencipta maksudnya. Dari hadis ini kita mengerti bahwasanya sebuah acara atau ritual-ritual yang diadakan setelah meninggalnya mayat, entah itu membaca surah-surah tertentu di malam-malam tertentu, maka ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' ba'da dafnil mayyiti min niyahah. Kami dulu menganggap kumpul-kumpul setelah dikebumikan, dikuburnya mayat itu termasuk ke dalam dosa niyah. Apa itu niyah? Nah, itu meratapi. Tidak boleh berkumpul-kumpul setelah dikebumikan mayat tersebut. Kembali ke pertanyaan itu, jika baru mengenal sunnah namun keluarga belum mengenal sunnah, apa yang dilakukan? Maka kami sarankan agar tetap berbelasungkawa, tetap bertakziah, menyambung tali silaturahim. Karenanya kami pernah mendengar sebuah fatwa, jika kita mengetahui bahwasanya kita terhimpit dalam suatu keadaan, entah mempertahankan sunnah atau kita harus mengikuti ajaran nenek moyang kita, maka kita harus menimbang dan kita harus meninggikan sunnah di atas segalanya. Bukan dengan cara menciderai juga hubungan kita dengan manusia. Caranya misalkan kita menasihati sanak keluarga kita bahwasanya justru orang yang meninggal itu mereka lah yang berhak mendapatkan bantuan kita, bukan malah mereka mengadakan kumpulan-kumpulan yang itu menguras kantong orang yang sahibul musibah, terkena musibah. Bukankah begitu? Suatu hari Ja'far radhiyallahu anhu meninggal. Kemudian Rasulullah SAW melihat istri dan anak-anaknya, mereka pun merasa sempit dengan meninggalnya kepala keluarga mereka itu. Rasul berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa inna qad atahum ma yushkiluhum." Kalian sahabat-sahabatku yang lain, buatlah untuk keluarga Ja'far ini makanan karena telah datang suatu perkara yang menyulitkan untuk mereka membuat makan. Hadis ini mengisyaratkan kita bahwasanya justru kita memberi makan kepada orang yang terkena musibah, bukan kita mengadakan makan-makan di hari 7, 4, 10, 100 dan 1000 dan lain-lain. Karenanya coba dinasihati pelan-pelan, dan bukan berarti kita tidak mengikuti ritual mereka, bukan berarti kita memutus tali silaturahim, namun kami sarankan tetap berbelasungkawa dengan cara mengajarkan yang baik dan juga dengan menimbang ketika kita tahu bahwasanya kita menasihati akan ada konflik di belakangnya, maka cukuplah kita berbelasungkawa saja, namun tidak ikut ke dalam ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang menyelisih tersebut. Allah alam.